Fase umur 20 tahun adalah salah satu fase yang menurut gua paling penting, baik itu untuk kehidupan diri gua sendiri as a person, dan juga salah satu yang paling penting buat teman-teman semua. Kita masih punya banyak ruang dan juga waktu untuk mencoba berbagai hal baru gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau coba experience baru, bisa. Lebih banyak waktu dan ruang intinya. Dan tentunya dari sisi society sendiri, baik itu diri kita sendiri, teman, dan keluarga masih mentoleransi apabila kita melakukan hal yang mungkin salah atau dianggap kurang benar atau kita melakukan bold movement, itu masih bisa ditoleransi. Yang menjadi pertanyaan adalah gimana caranya kita bisa mengefektifkan fase-fase awal di umur 20 tahun ini sehingga kita bisa menemukan lebih cepat the best version of ourselves. Halo guys, buat teman-teman yang pertama kali nonton video gua di channel ini, perkenalkan nama gua Akbar Syahid Rabani, biasa dipanggil Akbar. Saat ini gua sedang melanjutkan studi S3 gua atau doctoral program di Seoul National University Korea Selatan. Dan sebelum gua pindah ke Korea, sekarang mungkin udah sekitar 2 tahun, gua sudah punya pengalaman sekitar 6 tahun jadi seorang product manager untuk mengembangkan produk-produk digital di beberapa perusahaan yang berbeda. Nah, oke, kita lanjut lagi ke satu pertanyaan yang sebelumnya udah sempat gue sounding, gimana caranya kita mengefektifkan fase-fase awal di umur 20 tahunan berdasarkan perspektif dan pengalaman gue, yang mungkin sebentar lagi gue akan memasuki dekade baru dari perjalanan hidup gue. Ya, sebentar lagi gue bakal jadi umur 30 di Oktober nanti. Oke guys, hal pertama yang harus kita lakukan adalah defining your goals. Why? Karena sebetulnya di dunia yang serba modern ini, di mana ada sosial media dan ada pertukaran informasi yang begitu cepat, salah satu tantangan yang kita punya adalah gimana caranya kita tidak terdistraksi dan fokus terhadap tujuan yang kita punya berdasarkan passion yang kita suka juga. Jadi ini mungkin terdengar cukup klise, tapi hal yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa memfokuskan segala pikiran kita terhadap goals dan visi yang kita punya. Dan berikutnya adalah gimana caranya kita bisa menemukan goals tersebut kalau misalnya teman-teman belum punya nih goals spesifiknya. Oke guys, salah satu cara untuk defining your goals adalah expose diri teman-teman semua dengan new activities outside the campus. Beberapa contoh yang bisa gue kasih, misalnya yang pertama adalah mengikuti lomba-lomba bebas, tema lombanya apakah itu berkaitan dengan engineering, sastra, music, anything yang sesuai dengan passion teman-teman. Hal ini jadi penting karena sebetulnya dengan kita mengikuti lomba, kita bisa menguji jiwa kompetisi kita bisa mengetahui kemampuan kita sejauh mana, dan kemudian ini bisa kita gunakan pada saat nantinya kita bekerja. Yang kedua yang bisa teman-teman bisa lakukan adalah mengikuti berbagai seminar outside the campus atau kadang-kadang mungkin inside the campus juga, yang bisa melatih atau memberikan informasi yang berhubungan dengan soft skill atau hard skill teman-teman semua. Karena soft skill dan hard skill ini harus balance, dan teman-teman bisa melatih kedua hal ini dengan mengikuti seminar-seminar yang berhubungan gitu ya. Misalnya komunikasi atau misalnya berhubungan dengan sertifikasi profesi teman-teman semua. Dan yang terakhir yang mungkin jadi pelajaran dari pengalaman gue adalah gimana caranya teman-teman bisa melatih kemampuan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini mungkin yang kadang-kadang suka luput dari perhatian kita, padahal sebetulnya sekarang udah jadi requirement dasar yang harus kita punya sebagai generasi muda. Kemudian yang kedua adalah finding new friends dari aktivitas yang udah tadi gua sebutkan ya. Kita bisa masuk ke cara kedua untuk defining your goals, which is gimana caranya kita finding new friends and finding new relations. Nah, ini penting kenapa? Karena ini penting supaya kita punya perspektif dan insight yang baru dari teman-teman atau kenalan-kenalan baru kita. Jadi tujuan dari tadi misalnya lomba, seminar, atau les bahasa Inggris, itu adalah untuk kita bisa dapat teman baru. Tapi bukan cuma dapat teman baru dan relasi baru aja, tapi kita juga bisa punya perspektif baru dari teman-teman atau kenalan-kenalan baru kita ini. Oke, sebagai contoh supaya teman-teman bisa relate gitu ya. Pada akhir masa kuliah gua, which is tahun 2015, pada saat itu gua juga mencoba mengimplementasikan hal ini. Gue ikut lomba, berbagai lomba udah gue coba, dan pada akhirnya gue beruntung di tahun 2015 gue mengikuti satu lomba yang diselenggarakan oleh DBS Bank Indonesia. Gue memberikan presentasi kayak idea pitch gitu, dan pada akhirnya gue mendapatkan juara ketiga, dan dari sana gue pasti mendapatkan teman-teman baru, insight baru, masukan baru,
gue mendapatkan hadiah. Salah satunya yang menurut gue paling penting adalah bisa pergi ke DBS Bank headquarters di Singapura, dan di sana gue memiliki passion dan perspektif baru tentang negara maju. Itu adalah pertama kalinya gue ke luar negeri juga gitu ya. Jadi satu, gue dapet perspektif baru. Yang kedua, gue punya goals baru pada early career gue. Gue pengen menjadi seorang bankers. Oke. Kalau teman-teman semua tahu gimana caranya defining your goals dengan dua hal tadi, kita udah punya goalnya, cara untuk setup goalnya juga kita udah tahu. Kemudian yang kedua adalah gimana caranya kita enjoying the process. Jadi gue bakal ngasih contoh aja untuk poin yang kedua ini. Jadi dari perspektif gue yang baru, which is berhasil pergi ke Singapura dan kemudian gue decide kalau misalnya gue pengen jadi bankers pada saat itu, kemudian gue enjoying the process. Enjoying the process-nya dengan apa? Gue bikin list mungkin lebih dari 10 perusahaan perbankan. Gue apply semua perusahaan-perusahaan tersebut untuk apa? Untuk realizing goals yang udah gue punya. Jadi gue apply company-company tersebut untuk mencapai tujuan yang gue punya. Tentunya hal ini tidak gampang karena butuh proses pastinya. Kita butuh juga hardworking, kita butuh juga persisten. Yang jadi key point di sini adalah teman-teman udah punya goal, gimana caranya teman-teman bisa enjoying proses untuk mencapai goal tersebut. Yang ketiga yang pengen gue bahas adalah tentang growth mindset. Jadi growth mindset ini adalah melengkapi 3 iterasi yang tadi udah gue bilang ya, gimana caranya kita bisa tetap punya growth mindset. Jadi apa sebenarnya growth mindset ini? Growth mindset ini mungkin bisa simpelnya adalah kita tidak pernah mau puas terhadap diri kita sendiri atau kualitas yang kita punya. Ini merupakan salah satu latar belakang atau yang menjadi inspirasi gue. Kenapa gue di umur awal-awal setelah lulus kuliah itu pindah di beberapa company. Pernah di BUMN, e-commerce, bank swasta, dan terakhir di telecommunication company. Karena gue pengen punya perspektif yang berbeda-beda tentang bagaimana melakukan suatu pekerjaan. Atau bagaimana sistem pekerjaan itu bisa menyelesaikan suatu masalah dengan approach yang berbeda. Hal ini juga yang mendasari kenapa gue pada saat udah punya 6 tahun kerja gitu, gue pindah juga ke Korea Selatan untuk melanjutkan S2. Salah satunya karena gue ya pengen punya kemampuan yang lebih baik. Salah satunya mungkin dari sisi komunikasi bahasa Inggris, atau punya perspektif yang baru dari teman-teman dari berbagai negara yang gue temui, atau punya ilmu baru dari profesor yang mengajar gue. Dan ini juga yang tetap mendasari gue kenapa pada akhirnya gue memutuskan juga untuk lanjut S3, karena growth mindset yang pengen terus gue tanamkan dalam diri gue sendiri. Makanya ini yang harusnya mungkin jadi inspirasi juga, atau salah satu latar belakang saran dari gue untuk teman-teman untuk tetap bisa mengembangkan diri. Karena kita udah punya goals, kita enjoying the process. What's next adalah gimana caranya kita punya milestones baru yang mungkin lebih challenging, tapi pada akhirnya kita bisa improving ourselves dengan lebih baik gitu. Oke guys, sampailah kita di segmen terakhir dari video ini, which is conclusions. Nah, dari 3 poin yang udah gue bahas tadi, yang pengen gue highlight adalah 3 hal yang gue share tadi adalah sebuah iterasi atau proses yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Bukan cuma buat teman-teman yang nonton video ini, tapi juga reminder buat gue untuk selalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah atau kuliah, misalnya gue sekarang, atau nanti di lingkungan pekerjaan. Goalnya apa? Goalnya adalah gimana proses yang kita punya ini bisa membantu kita untuk menemukan yang namanya the best versions of ourselves. Karena sayang banget kita punya potensi yang besar, tapi dari diri kita sendiri tidak mau untuk mencapai level tersebut. Oke guys, segitu dulu video gue kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat sharingnya, bukan hanya buat teman-teman yang nonton, tapi jadi reminder untuk gue sendiri. Gue berharap teman-teman bisa mengambil manfaat meskipun sedikit dari video ini, dan kita bisa terus berkembang bareng-bareng. Jangan lupa untuk nonton video gue yang lain. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung komen aja, atau feel free untuk hit button subscribe gitu ya untuk nonton video gue yang lain. Dan juga feel free untuk kontak gue di Instagram gue @akbarsyahid. Sampai ketemu lagi di video gue yang lain. See you when I see you. Bye-bye.